نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام الفضلاء rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk bersama mengambil faedah dari petunjuk ayat Al-Quran. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahaminya, demikian juga dengan mengamalkannya dan istiqamah di atasnya sampai berjumpa dengannya dalam keadaan Dia ridha kepada kita sekalian. Kita masih bersama faedah petunjuk dari surat Al-Baqarah, masih melanjutkan dari ayat yang ke-219 tentang masalah pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah dari ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, tentang minuman yang memabukkan dan juga perjudian. Kita masuki permasalahan yang kedua yang disampaikan para sahabat kepada Nabi SAW di ayat yang sama, itu yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Kata mereka al-afwa, itu apa yang lebih dari harta yang kalian miliki untuk menutupi kebutuhan kalian. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kalian semua ayat-ayatnya agar kalian berfikir dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ayat yang mulia ini Allah telah sebutkan tentang pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menanyakan tentang khamr dan maisir, yaitu minuman yang membuat mabuk atau hilang akal, dan maisir, perjudian, di mana hubungan antara khamr dengan maisir dan juga dengan infak maka sangatlah erat, di mana khamr dan maisir perbuatan membelanjakan harta yang sifatnya sia-sia, membelanjakan harta untuk jalan yang sia-sia, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa faedah sedikit pun, sehingga membuat keberkahan harta hilang. Sedangkan infak adalah pembelanjaan harta di jalan yang memberikan faedah baik untuk yang berinfak atau yang mendapatkan infak, dan datangkan keberkahan untuk harta orang yang berinfak. Sebagaimana sudah kita dapatkan faedahnya di majlis sebelumnya bahwa apa yang diinfakkan seorang hamba dari hartanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Satu dari 4 pertanyaan.
Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidaklah diizinkan dua kaki setiap hamba melangkahkan kakinya di hari kiamat nanti sampai dia tanya tentang 4 perkara. Dan diantaranya adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan di kemana dia belanjakan. Maka tidak cukup seorang muslim mendapatkan harta dari jalan yang halal, tapi juga harus memastikan pembelanjaannya. Maka kullu infaqin fi tariq ida'atil mal fahuwa madhmum. Maka setiap pembelanjaan harta di jalan yang di sana mengandung makna ida'atul mal, menyanyiakan harta, membuang-buang harta, maka madhmum, tercela. Apapun wujudnya. Apalagi kalau itu jelas-jelas fi sabilil ma'siyah, di jalan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa fa'iluhu fi tariqi irtikab kabair min kabair dzunub, dan pelakunya di jalan pelanggaran dosa dan dosa besar. Oleh karena di sini kita harus mengetahui pembelanjaan harta kita. Apakah ini di jalan yang Allah murkai, di jalan sia-sia, atau di jalan yang Allah sukai dan memberikan berkah untuk harta? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya tentang infak. Fas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Dan infak sebagaimana kita sebutkan di majlis sebelumnya, ada infak yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang wajib dan ada yang dianjurkan, yaitu disukai. Dan infak yang wajib ada 2 macam. Ada yang ditentukan aturannya, dari mulai jenis hartanya, batas minimalnya, berapa yang dikeluarkan, dan kepada siapa. Infak yang wajib yang pertama ditentukan aturannya. Yang pertama apa? Jenis hartanya. Yang kedua batas minimalnya. Yang ketiga berapa yang dikeluarkan. Yang keempat kepada siapa. Kemudian disebut dengan zakat. Adapun kewajiban yang kedua yang tidak tentukan aturannya adalah pembelanjaan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Menjadi tanggungan. Orang tua, anak, istri, dan siapapun yang ditanggung olehnya. Maka menjadi wajib. Adapun selain itu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membebani. Selain dari apa yang wajib, dari pembelanjaan harta, maka Allah tidak membebani. Maka para sahabat, mereka berprasangka bahwa infak sesuatu yang harus. Sehingga kalau tidak berinfak maka tercela. Di mana Allah Azza wa Jalla mengikat infak dengan takwa. Mengikat infak dengan takwa. Dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Maka mereka pun akhirnya merasa berat dengan itu. Maka mereka bertanya,
Dan disinilah hikmah yang besar bahwa kita ini harus faham bahwa ibadah kepada Allah harus dengan ilmu. Dan ilmu itu dengan penjelasan ahlinya yang diambil dari kitab dan sunnah. Dengan kitab dan sunnah. Oleh karena apabila kita bertemu dengan seorang ahli ilmu, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya tentang perkara yang wajib. Untuk bertanya tentang perkara yang wajib. Jangan sampai disia-siakan. Namun karena kita masih belum menyadari tentang pentingnya ilmu untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat, belum menyadari tentang kemuliaan ilmu dan ahlinya, sehingga ketika kita berkumpul dengan ahli ilmu, maka kita anggap dia orang yang biasa. Para sahabat dahulu tidak demikian. Contohnya apa yang disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari seorang tabi'in bernama Zir bin Hubeish. Beliau bertemu dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan kepada Sofwan bin Assal, tentang suatu perkara. Dia mengatakan, kunta mra'an min ashabin nabi faji'tuka as'aluk hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a ay fil mas'al khuffain. Kata Zir rahimahullah ta'ala bertanya kepada Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, engkau seseorang yang pernah mendampingi Nabi SAW dalam hidupnya, maka aku datang kepadamu bertanya sesuatu. Apakah engkau pernah mendengar beliau Nabi SAW menyebutkan sesuatu tentang mengusap sepatu khuf? Ini contoh. Jadi kalau ada orang alim yang kita kenal, jangan sia-siakan bertanya padanya. Dan di ayat-ayat ini surat Al-Baqarah ini kita sudah lewati beberapa ayat. Allah mulai dengan yas'alunaka an. Mereka bertanya kepadamu tentang sesuatu. Di ayat ini saja dua, anil khamri wal maisir, dengan pertanyaan yang kedua, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Baik, kita lanjutkan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan seseorang berinfak? Kapan seseorang berinfak dari harta yang mereka miliki? Maka beliau katakan, dan ini atas bimbingan dari Allah. Ini faedah besar. Nabi kita SAW ketika ditanya sebagian sahabatnya lalu tidak mengetahui jawabannya, Allah langsung menyuruhnya menyampaikan jawaban. Maka Allah katakan, kul, katakan pada mereka, al-afwa, wa fi riwayatin al-afu. Jadi ada dua bacaan, ada dengan fathah, ada dengan dhammah. Al-afu dari kata afwan, yaitu memberikan maaf. Sedangkan maknanya di sini adalah, kata para ulama, anfiku ma yafdulu an hajatikum. Berinfaklah kalian dengan harta kalian setelah kalian memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan kebutuhan semisalnya.
wala yashukku alaikum, dan jangan sampai kalian merasa beban dan berat untuk berinfak. Jadi kalau kita memiliki harta, belum dituntut infak kalau harta ini hanya cukup untuk kebutuhan kita. Tapi dituntut ketika lebih. Maka orang yang punya kelebihan harta untuk menutupi kebutuhannya lalu tidak berinfak, maka dia digolongkan memiliki sifat bakhil. Memiliki sifat bakhil. Oleh karenanya di Idul Adha kemarin Nabi kita selalu menyebutkan man wajada si'atan fi rizqihi walam yudahi fala yaqribanna masajidana. Barang siapa memiliki kelapangan dalam rizkinya, lapang itu lebih dari kebutuhan, dan tidak menghadirkan hewan sembelihannya, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Ini celaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari kita keluarkan kelebihan harta ini untuk sedekah, tergantung dari apa yang mampu. Bila misalkan dalam kebutuhan kita untuk makan, untuk minum, untuk biaya-biaya yang wajib tiap bulan misalkan sekian, ternyata ada lebih, maka yang lebih tadi keluarkan sebagiannya untuk sedekah. Keluarkan untuk sedekah. Nah, kalau lebihnya ternyata mencapai nisab dan sudah haul, maka dikeluarkan untuk zakat. Demikian. Oleh karenanya kita apabila ingin harta, meminta pada Allah jangan sekedar minta dilapangkan rizki, jangan sekedar minta rizki yang berlimpah, jangan. Berdoalah kepada Allah agar bisa menunaikan zakat, agar bisa bersedekah. Karena amalan ini amalan yang luar biasa. Pertama, Allah Azza wa Jalla menjadikan sedekah sebagai sifat dari sifat takwa yang nampak. Sifat dari sifat takwa yang terlihat. Dan dengannya yang kedua, menghalangi seseorang dari azab. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu diantaranya di surat Al-Lail. Allah sebutkan di surat Al-Lail, Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat yang ke 16 dan 17, alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, sampai ayat 18. Tidaklah masuk dalam azab api neraka melainkan orang yang mendustakan lagi berpaling. Dan kami, kata Allah, akan menjauhkan dari azab tersebut orang-orang yang bertakwa, yang bagaimana? Yang memberikan hartanya untuk sedekah sebagai zakat. Allah menyebutkan sifat takwa dengan zakat, dan dengan keduanya selamat dari azab. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, zakat atau sedekah menghantarkan hamba pada derajat tertinggi dari iman. Allah firmankan itu di surat Ali Imran di ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada derajat bir. Al-bir, derajat tinggi dalam iman, kesempurnaan iman, sampai kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian suka dari harta kalian.
Apa yang kalian suka dari harta kalian. Oleh karena contohnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam sebagian riwayat beliau suka membagi gula, suka berbagi gula. Ketika ditanya kenapa? Karena inilah dunia harta yang paling aku suka. Lalu bacakan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Diinfakkan untuk mendapatkan derajat mulia ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, dapat mendatangkan rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan itu di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku mencakup segala sesuatu dan aku akan tetapkan mendapatkan rahmatku ini orang yang bertakwa, menunaikan zakat dan yakin dan beriman dengan ayat-ayat kami. Ada takwa, ada iman, sebutkan zakat. Mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena kalau kita lihat orang yang suka bersedekah, berlimpah rahmat Allah Azza wa Jalla. Minimal hartanya tidak berkurang. Sabda Nabi SAW menyebutkan mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Ini yang ketiga. Yang keempat, menjauhkan seseorang dari azab. Tadi disebutkan juga di surat Al-Lail. Di surat Al-Mudaththir Allah Azza wa Jalla menyebutkan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak memberi, tidak melaksanakan salat dan tidak memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin sedekah. Dan yang terakhir yang saya disebutkan keutamaannya, mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Min qabli ayati akhadumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum minas salihin. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, niscaya dia akan mengatakan, ya Allah berikan aku tempo hidup sesaat lagi saja agar aku bersedekah dan menjadi orang saleh. Maka sedekah menjadikan hamba mati dalam keadaan saleh, jauh dari su'ul khatimah. Kita kembali. Maka Nabi SAW mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, qulil afwa, katakan kepada mereka jawaban al-afwa, yaitu infakkan apa yang lebih dari hajat kalian dan jangan memberatkan kalian. Wa fi hadza isyaratun ila anna al-matluba infaquhu la yumathilu gharaman thaqilan. Dalam hal ini seseorang ketika berinfak, yang dituntut adalah berinfak dengan sesuatu yang dia miliki kelebihannya agar tidak menjadi gharaman, yaitu beban yang berat, apalagi sampai berhutang. Wa innama huwa syai'un yasir qalilun min katsir.
Dan infak itu diambil dari sedikit apa yang mudah, sedikit dari apa yang banyak. Contohnya saya punya air minum 1 botol ini. Lalu ada orang minta minum, saya tuangkan 1/4-nya atau 1/5-nya. Yang minta lagi saya tuangkan lagi sebagiannya. Tidak semuanya. Karena yang utama itu adalah hajat dulu. Oleh karenanya Nabi kita SAW ketika mendapati seorang sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika mendapati dirinya mendapatkan sakit yang sangat parah dan khawatir wafat, sedangkan hartanya berlimpah, maka dia ketika datang Nabi SAW, dia mengatakan, aku ingin berinfak dengan 2/3 hartaku. Kalau dia katakan fasthulusu katsir, cukup 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak. Maka 1/3 ini sebagian kecil dari harta yang ada. Demikian. Oleh karena zakat secara umum diambil dari jumlah yang sedikit, yaitu 2,5%, agar tidak menjadi gharama bagi pemilik harta, yaitu kerugian dan menjadikan kekecewaan. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya rahimahullah ajma'in, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala rajul ya Rasulullah indi dinar, ya Rasulullah aku memiliki uang dinar. Qal anfikhu ala nafsik, engkau punya 1 dinar, gunakan untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar, aku punya dinar yang lain. Qal anfikhu ala ahlik, infakkan kepada keluargamu. Qala indi akhar, aku punya dinar yang ketiga. Qala anfikhu ala waladik, infakkan pada anakmu. Qala indi akhar, kata dia aku punya yang keempat. Qala fa anta absar, engkau lebih tahu kepada siapa diinfakkan. Lihat hadisnya, 4 dinar. Pertama untuk diri dulu, kemudian siapa? Siapa? Istri, ketiga anak, baru sisanya orang lain. Ini petunjuk dari Nabi SAW tentang urutan berinfak, yaitu kepada apa yang wajib dulu. Yang wajib diri sendiri, lalu istri, lalu anak, baru orang lain. Di hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau bersabda pada seseorang, ibda bi nafsik fatasaddaq 'alaiha, mulailah berinfak untuk dirimu sendiri. Fa inna fadla syai'in fali ahlik, jika engkau masih punya lebih, maka itu untuk istrimu. Fa in fadla an ahlik syai'un falidzi qarabatik, jika masih ada lebih setelah engkau infakkan untuk istrimu dan anakmu tentunya, maka kepada kerabat dekatmu. Fa in fadla an dzi qarabatik syai'un fahakadza wa hakadza, dan jika engkau sudah memberi kerabatmu masih lebih, maka silakan terserah engkau kepada siapapun engkau bersedekah. Yaqulu fa baina yadayka wan yaminik wan shimalik. Dia juga menyebutkan hadis yang lain, maka infakkan apa yang di depanmu, kemudian kananmu, kemudian kirimu. Di hadis yang lain, hadis Imam Bukhari dan yang lainnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, wabda biman ta'ul. Sedekah terbaik adalah
sedekah yang ditunaikan ketika seorang dalam keadaan lebih dari cukup. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu memberi lebih baik daripada meminta. Mulailah dengan siapapun yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis yang lain, hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ya ibna Adam, innaka in tabdhul al-fadla khairun laka wa in tamsikhu syarrun laka wala tulamu ala kafafin." Wahai anak Adam, ini hadis qudsi. Sesungguhnya jika engkau memberikan kelebihan hartamu kepada orang lain, itu lebih baik untukmu. Tapi jika engkau menyimpannya, itu buruk untukmu. Dan tidak ada celaan bagi orang yang menjaga diri akan kehormatannya. Tidak datang ke sana kemari menunjukkan butuh. Fulan tolong bantu saya, fulan tolong beri saya. Maka menunjukkan kecukupan itu lebih baik. Inilah al-afu, yaitu bersedekah dengan apa yang lebih dari kebutuhan. Maka Allah Azza wa Jalla setelah itu menutup ayatnya dengan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Ayat jamak dari ayah. Dan mana ayah adalah ma yuwaddihu lil insani syariat Allah. Apa yang menjelaskan kepada hamba, pada manusia syariat Allah Azza wa Jalla. Liyu'minu bihi, agar mereka beriman kepada Allah. Dan ayat Allah ada dua macam. Ayat Allah ada dua macam. Yang pertama ayat kauniyah, yaitu berupa makhluk, sesuatu yang menunjukkan kepada penciptanya. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan diantaranya di surat Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman dari ayat yang ke 20 sampai 22. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada tanda akan keagungan Allah bagi yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian sendiri ada tanda keagungan Allah. Tidakkah kalian mau melihatnya, mempelajarinya, mengkajinya? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rezeki kalian semua. Dan apa yang dijanjikan itu surga Allah Azza wa Jalla. Juga disebutkan di surat Al-Ghasyiyah. Allah berfirman, afala yanzuruna idal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat onta ini bagaimana dia diciptakan? Wilas samai kaifa rufi'at, melihat langit bagaimana ditinggikan. Wilal jibali kaifa nusibat, melihat gunung bagaimana dipancangkan tegak tinggi. Wilal ardi kaifa sutihat, dan melihat bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga manusia bisa berjalan dengan tenang dan tidak goyah. Demikian ayat yang semisal ini sangatlah banyak. Oleh karenanya, apabila kita mendapatkan petunjuk ayat ini, maka ada yang Allah inginkan. Ketika kita melihat atau membaca atau mendengar ayat Allah, maka tuntutannya adalah agar
bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Allah firmankan dalam banyak ayat, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan di surat Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu mengucapkan subhanallah. Makna yang kedua, bertasbih itu taat dengan perintahnya. Apa yang bertasbih padanya? Langit yang 7 lapis, bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Dan tidak ada satupun dari makhluk Allah melainkan mereka bertasbih dan bertahmid kepadanya, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Tasbih di sini kata semua ulama, itu kita mendapati alam semesta ini bergerak aktif sesuai dengan wujud mereka diciptakan. Angin bertiup, itu berarti dia melaksanakan ketaatan kepada Allah bertiup, maka tasbihnya angin. Hujan turun, itu tasbihnya hujan. Burung berkicau, tasbihnya burung. Semuanya. Namun sayang manusia tidak paham tasbih mereka, sehingga justru makhluk yang bertasbih kepada Allah bahkan dijadikan sebagai alat untuk maksiat. Ada lomba apa? Kicau burung. Jadi kan maksiat. Dan sebagainya. Justru harusnya ketika kita mendengar kicau burung, mereka bertasbih, itu tasbih mereka, katakan subhanallah. Sehingga apabila kita memahami ini, kita tidak akan bosan bertasbih kepada Allah. Maka mari kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla tentang hal tersebut. Allah firmankan itu di surat Fussilat. Allah berfirman di ayat yang ke-38. Wa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka enggan untuk bertasbih kepada Allah, maka makhluk yang ada di sisi Tuhanmu, yaitu para malaikat, mereka semua bertasbih kepada Allah siang hari dan malam hari, dan mereka tidak pernah bosan. Malaikat bertasbih kepada Allah setiap saat, malam dan siang, tanpa berhenti, tidak pernah bosan. Maka mari kita perbanyak tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa memperbanyak tasbih kepada Allah, dosa-dosanya diampuni. Barang siapa bertasbih kepada Allah, timbangan amalnya menjadi berat. Barang siapa banyak bertasbih kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita bersabda SAW, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua ucapan, ringan di lisan, berat di timbangan amal, dicintai oleh Rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi yang lain,
Yang maknanya barang siapa bertasbih pada Allah sehari 100 kali akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maka mari kita perbanyak tasbih. Mendengar suara angin bertasbih, melihat matahari bertasbih, melihat bulan bertasbih, mendengar burung bertasbih, apapun kita lihat bertasbih. Karena semuanya dijelaskan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat kauniyah. Ayat yang kedua, ayat sam'iyah, yaitu ayat yang didengar, yaitu ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Maka hendaklah kita sering membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah agar kenal keagungan Allah. Kemudian berusaha memahaminya dan mengimaninya. Sebagai yang sudah kita lewati di ayat sebelumnya, di ayat 121, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kitab di antara Al-Quran lalu mau membacanya dengan sebenarnya membaca, kata ulama, memahami dan mengamalkannya, itulah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Di ayat yang lain, di surat Fatir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Allah firmankan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, berinfak dengan sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka, hakikatnya mereka itu melakukan jual beli yang tidak mengandung kerugian dan seterusnya. Maka perlu kita baca kitab Allah, jangan sampai ditinggalkan. Itu ayat sam'iyah. Sehingga apabila kita belum bisa baca Quran, belajar. Belum terbiasa mendengar Al-Quran, biasakan. Dan hendaknya kita senang dengan membaca atau mendengar Al-Quran, karena mendapatkan jaminan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan itu di surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang didengar. Kadzalika yubayyinu lakum ayat la'allakum tatafakkarun. Dijelaskan. Sehingga apabila disebutkan ayat Allah, perhatikan. Lalu perhatikan, bukannya perhatikan, tapi fikirkan apa yang bisa menjadikan itu semua manfaat bagi saya fid dunya wal akhirah, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Di ayat berikutnya insyaallah ta'ala akan kita ambil tentang fid dunya wal akhirah, bagaimana kita mengambil manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Demikian apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ingin disampaikan, bersilakan setelah adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allah
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dipersilahkan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Mi. Saya telah membaca dalam surat Al-Quran yang bernama Al-Quran Fadilah. Di Quran tersebut tertuliskan dengan ayat-ayat Latin seperti Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Di bawahnya surat pakai tulisan Latin Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah itu tidak mempengaruhi atau tidak menghalukan Ustaz? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah ba'd. Al-Qur'an kalam Allah, berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai mukjizat yang berisi petunjuk untuk manusia kepada jalan yang Allah ridhai. Dibaca dengan bahasa Arab, dituliskan, dihafal, difahami dengan bahasa Arab. Dan sejak turunnya sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat tetap seperti itu tanpa perubahan. Walaupun satu huruf, walau satu harokat, tidak berubah. Maka apabila ada orang yang berusaha untuk menggunakan Al-Quran bukan sebagaimana ketika turunnya dan sebagaimana fungsinya, berarti telah menyimpangkan Al-Quran sesuai dengan maksudnya. Apabila Al-Quran digunakan untuk mencari dunia, Allah berikan dunia kepada orang tersebut, tapi menjadi keburukan bagi pelakunya dengan cara apapun. Apabila seorang ingin menjadikan Al-Quran
sebagai saran untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Allah berikan. Tapi itu keburukan bagi pelakunya. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, untuk difahami, untuk diimani, dan untuk diamalkan. Itu fungsinya. Maka apabila ada orang membuat dari ayat Al-Quran lalu dipotong kemudian dituliskan tulisan yang lain, maka harus jelaskan apakah itu tafsir atau apa. Apabila tafsir maka tidak masalah. Karena demikianlah ulama kita dulu menulis. Kita bisa lihat para ulama tafsir menyebutkan ayat pertama sampai sekian, disebutkan tafsirnya, tulis lagi ayat lanjutannya, tafsirnya lagi, tidak masalah. Namun apabila kemudian menuliskan ayat-ayat Al-Quran lalu diselingi ucapan yang lain dan sebagainya, lalu disebutkan keutamaan surat ini yang sudah ada tambahannya, maka ini tidak boleh dilakukan. Sebab tentang perintah ibadah, tentang cara ibadah, tentang keutamaan ibadah, 3 harus datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ibadah, cara ibadah, keutamaan ibadah harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keutamaan membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk, akan memberikan syafaat bagi pembacanya di akhirat nanti. Keutamaan lain akan menjauhkan pembacanya dari azab kubur. Bila sahih dari Nabi SAW maka ini berlaku. Tapi bila dari orang per orang selain beliau maka tidak berlaku. Contoh, apabila seorang ibu hamil, dia berharap anaknya perempuan, lalu rajin baca surat Maryam, maka akan dikaruniakan anak yang cantik dan solihah. Dari siapa? Bukan dari Nabi SAW, maka tidak bisa diterima. Ini walaupun sekedar berita keutamaan. Lalu bagaimana pula apabila ayat Quran dipotong, tambahi ucapan, masukkan ayat berikutnya, tambahi ucapan, masuk ayat berikutnya, lalu katakan keutamaan surat ini. Dengan tambahan-tambahan tadi, dikhawatirkan ini sudah menambahi ayat-ayat Al-Quran lalu disebutkan keutamaannya. Karena keutamaan itu harus datang dari Nabi SAW. Maka apabila diyakini itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran sempurna dengan tambahan tadi dan memberikan keutamaan, berarti telah mengadakan perkara baru dalam agama ini dan berani bicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Bahaya. Tidak berbolehkan. Iya. Tadi saya jelaskan apabila satu surat kemudian ada tambahan, contohnya misal ya contoh saja, Qul huwallahu ahad, lalu tambahkan bacaan, Allahu somad, tambahi bacaan lagi, maka tidak boleh. Tapi apabila seperti ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, di bawahnya dituliskan bacaan Latin dari lafaz tadi. Maka perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu sebutkan banyak ayat Quranan Arabiyya, Quran berbahasa Arab, berbahasa Arab. Bahasa itu mencakup pelafazan, mencakup penulisan,
pelafadzan dan penulisan serta makna yang terkandung ini. Lafadznya diucapkan, yang dituliskan, dan makna yang dikandung. Berbahasa Arab. Sehingga apabila ayat Quran ditulis dengan tulisan Latin, maka bacaannya tidak akan sama dengan lafadz aslinya. Contoh, orang yang tidak bisa membaca huruf-huruf bahasa Arab, dia buta, tapi pengen baca Quran, maka baca dengan Latin. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ada sa. Hamas. Nanti yang keluar sa atau so atau zai atau tha atau sya. Yang mana yang keluar? Bisa salah huruf. Salah huruf ini masuk kategori penyimpangan. Sehingga Al-Quran tidak dibaca dengan tulisan Latin. Kalau belum bisa, tadi kita sebutkan belajar. Belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar mengimaninya, dan belajar mengamalkannya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jelas. Al-Quran tidak ditulis dengan Latin, tapi ditulis dengan huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Kalau misalkan alif lam mim, ha mim, shad dan semisalnya. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla itulah huruf-huruf yang disebut dengan huruf yang tuliskan bahasa Arab dengan huruf ini. Demikian Allah SWT. Oh, iya, kumarakallah. Ada yang ingin Anda tanyakan Ustadz tentang zawil kurba Ustadz. Misalkan ada seseorang yang sangat kaya, tapi dia tidak peka terhadap adiknya. Pertanyaan Anda, apakah dia berdosa? Kedua, seandainya adiknya itu meminta, apakah itu berdosa juga? Itu aja Ustaz, syukran. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Apabila seorang dia sudah memiliki harta yang dengannya kebutuhan hajat dirinya dan keluarganya terpenuhi, maka dia terkena kewajiban dari hartanya, yaitu zakat. Bila sudah memenuhi syaratnya. Yang wajib bagi dia adalah tadi nafkah dirinya, nafkah istrinya, nafkah anaknya, dan nafkah orang tuanya. Apalagi orang tuanya minta. Jadi wajib. Karena wajib untuk taat kepada orang tua. Adapun kepada kerabat menjadi keutamaan. Sedekah yang utama yang didahulukan. Sehingga apabila dia memiliki harta lebih tadi, kemudian sampai pada aturan zakat, sudah sampai haul dan nisabnya, maka yang paling utama dan paling berhak mendapatkan zakat adalah dari para asnafuz zakah yang masih kerabat. Karena anjuran Nabi SAW, maka pahalanya dua, sedekahun wasilah, yaitu sedekah dan silaturahim didahulukan. Apakah dia bermaksiat? Tergantung. Dilihat keadaannya. Lalu apakah kerabatnya bila minta dia berdosa? Meminta itu tidak berdosa. Apalagi dia hajat. Yang masuk kategori maksiat itu adalah yaitu tasawulin nas laisa li hajatin walakin lil ghinan. Meminta-minta pada manusia bukan untuk hajat tapi untuk mengumpulkan harta sebagai
penghasilan. Wallahu a'lam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan tadi disebutkan tentang berinfak itu 1/3 dan sudah lebih dari kebutuhan. Bagaimana dengan ayat sarra'i wad darra'i dan kaitannya dengan sahabat Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum barakallahu fikum warahmatullahi jazakallahu wabarakatuh. khairan. Apa yang disebutkan oleh para ulama dan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW tadi, ini petunjuk bagi siapapun yang ingin berinfak. Karena pertanyaannya, yas'alunaka mimma yunfikun. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan. Apakah harus berinfak walaupun kurang? Maka katakan qulil afwa. Katakan apa yang lebih dari apa yang kalian hajati. Adapun bagi mereka yang rasa tawakalnya kuat, Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, mengeluarkan semuanya tidak masalah. Itu fadl namanya, keutamaan. Namun sebagian orang merasa berat. Merasa berat, orang saya saja kurang, apa masa saya harus berinfak, berat. Tapi mereka orang yang imannya kuat, tawakalnya kuat, dia berikan tidak akan takut kekurangan harta. Dan itulah yang ditanamkan Nabi SAW pada para sahabatnya umumnya. Khususnya para Ansar, memuji mereka, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri pada mereka sendiri butuh. Maka menunjukkan akan keutamaan iman bagi seorang adalah bila dia sudah bisa mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar walaupun dia sangat butuh. Karena dia yakin Allah Azza wa Jalla tidak akan meninggalkan hambanya. Afdaliyah, keutamaan, itu fadl. Demikian. Jazakumullahu khairan wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.